Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya. Selamat datang di episode kali ini. Saya Rezi dan sekali ini saya mau ngejelasin dikit mengenai suatu hal yang sebenarnya setiap hari kita lihat tapi mungkin bingung ya. Mungkin kenapa ya begitu? Kenapa ya seperti itu? Nah, ini yang seperti juga di video-video saya sebelumnya, saya mau coba menjelaskan, menjembatani antara dunia medis dan dunia non medis ya. Oke. Dalam hal kali ini saya mau menjelaskan mengenai pemeriksaan dalam dunia medis. Gitu ya. Oke. Kita mulai. Jadi tugas seorang dokter yaitu pada intinya adalah mencari diagnosis. Diagnosis itu apa? Diagnosis itu kondisi sakit pasiennya, nama penyakitnya. Itu tugasnya dokter. Dan bagaimana bisa sampai ke situ, bagaimana bisa kita dapatkan diagnosisnya, ini adalah apabila kami sebagai dokter nanti akan menganalisa keluhan-keluhan atau komplain atau masalah yang Bapak atau Ibu atau pasiennya sedang alami. Jadi biasanya kan pasien datang dengan keluhan 1, 2, 3, 4, 5 dan nanti dari situlah kami bekerja, dari situlah kami menganalisanya melalui prosedur-prosedur berikut ini sehingga sampai ke suatu kesimpulan diagnosis. Nah, prosedurnya apa aja? Biar gampang, kita pakai contoh kasus. Karena bidang saya saraf, saya ambil yang paling sering ya, nyeri kepala. Saya yakin semua pasti pernah mengalami yang namanya nyeri kepala ya. Jadi biasanya ada pasien datang dengan keluhan nyeri kepala. Nah, hal pertama yang semua dokter akan lakukan adalah melakukan yang namanya wawancara, melakukan yang namanya anamnesis, bahasa kedokteran anamnesis, tapi sebenarnya adalah wawancara. Pada saat wawancara ini kita akan menanyakan berbagai macam hal yang akan mengkerucut ke suatu diagnosis tertentu gitu. Contohnya tadi kita mulai dengan pasien keluhan nyeri kepala, dia akan ditanyakan mulai kapankah nyeri kepalanya, seperti apakah nyeri kepalanya, apakah benar nyeri kepala, jangan-jangan pusing berputar, apakah disertai muntah, apakah lalu dan segala macam, apakah kerjanya di pabrik, apakah kerjanya di rumah, apakah sedang akhir bulan, itu semua akan kita tanyakan gitu ya. Semua, dan jangan heran, jangan kaget, proses wawancara atau anamnesis ini pasti pertanyaannya banyak, harusnya banyak. Dan juga nanti akan ditanyakan, apakah pernah terbentur kepalanya, apakah ada riwayat sakit kayak darah tinggi, semua akan kita tanyakan. Dan alangkah baiknya dijawab satu persatu dengan tenang ya. Manfaatkan waktu yang pada saat itu sedang konsultasi dengan dokter ya. Oke, jadi pertama wawancara atau anamnesis. Kemudian nomor 2, dokternya akan melakukan pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisik itu ya badan pasien, fisik pasien itu diperiksa dari ujung kepala sampai ujung kaki. Itunya karena kondisi-kondisi medis tertentu kelihatan kok di fisik pasiennya. Itu seperti misalnya tadi kita udah bahas nyeri kepala kan, ada satu kasus misalnya giant cell arthritis, kita bisa lihat tuh pembuluh darah yang sedang meradang di kepalanya misalnya itu, atau misalnya kalau nyeri kepalanya karena tumor ya, kita bisa lihat mungkin gerak matanya berbeda gitu ya, atau kalau misalnya nyeri kepalanya karena tumor ya bicaranya jadi kurang lancar misalnya gitu loh. Walau nyeri kepala nggak harus itu, macam-macam lah ya. Nah, jadi dan itu akan kita lakukan dari ujung kepala sampai ujung kaki. Dan jangan kaget ya, memang kadang-kadang diminta meninggalkan baju, diminta, tapi kami selalu berusaha agar tetap menjaga privasi pasien. Itulah salah satu alasan mengapa sebaiknya pada saat konsultasi dengan dokter ada undang-undang yang melarang untuk melakukan foto atau rekam gitu ya. Karena ya itu sebenarnya rahasia medis gitu loh. Oke, jadi pemeriksaan fisik dari ujung kepala sampai ujung kaki, dan akan dilakukan tes-tes tertentu. Misalnya, bisa nggak Pak matanya melihat ke atas, bisa nggak Pak mengucapkan kalimat-kalimat berikut ini, bisa nggak berjalan seperti ini. Itu tes-tes seperti itu akan kita lakukan. Kan keluhannya cuma nyeri kepala dok, di sini kenapa kaki saya diperiksa? Dalam kasus saraf saya bisa sampaikan bahwa keluhan yang ada di kepala, kabelnya nyambung loh dari kepala sampai kaki. Jadi kalau keluhan walaupun barangnya yang rusak di sini ya kelihatan. Contoh, yang rusak colokan, tapi yang mati TV-nya kan, betul nggak? Kabelnya kan panjang ya. Oke, kemudian
Baru apabila dirasakan perlu, setelah dilakukan wawancara dan pemeriksaan fisik, barulah kita akan lakukan yang namanya pemeriksaan penunjang. Pemeriksaan penunjang itu apa? Cuma ada dua. Apakah pemeriksaan lab, laboratorium, atau pemeriksaan dari radiologi atau yang sejenis ronsen. Gitu aja. Nah, masalahnya kadang-kadang pasien itu begitu datang langsung, dok saya minta di ronsen. Dokternya kan bingung ya apa yang mau di ronsen, karena tujuan dari wawancara dan pemeriksaan fisik tadi kita akan mendapatkan, oh kalau memang kita harus ronsen, saya akan ronsen di leher. Paham ya? Atau kalau misalnya, oh memang harus di ronsen, saya akan ronsen di kakinya. Atau kalaupun memang harus ronsen, saya akan ronsen di bahunya. Gunanya wawancara dan pemeriksaan fisik itu untuk menentukan secara spesifik apa pemeriksaan penunjang yang diperlukan sehingga diagnosisnya bisa benar-benar ditegakkan. Seringnya kita tidak terlalu perlu pemeriksaan penunjang. Ada beberapa kasus yang memang hanya dengan wawancara dan pemeriksaan fisik tertentu diagnosisnya sudah tegak kok. Gitu ya. Tapi mumpung lagi sini saya bahas. Jadi pemeriksaan labnya itu apa saja? Lab itu mulai dari, kadang kalau kita perlu ambil darah ya, bisa dari sini ya. Kenapa? Karena kan memang kondisi fisik ini ya, kalau kita mau lihat, kita lihat darahnya itu loh. Atau kalau perlu, kalau misalnya mau mengecek gangguan saluran kencing, ya kita periksa saluran kencingnya itu. Oke, kita bisa. Kalau misalnya kita curiga dengan saluran pencernaan, ujungnya saluran pencernaan kan feses, kotoran nih, kita periksa tinjanya. Kalau perlu kita periksa yang lain, misalnya dahaknya, misalnya cairan otak, misalnya sekret dari telinga, atau sekret dari hidung, atau cairan sperma. Itu kalau perlu kita periksa seperti kalau perlu. Ya. Oke. Baru nanti pemeriksaan penunjang yang satunya lagi itu namanya pemeriksaan radiologi. Apa aja sih ya, misalnya yang dari zaman dahulu 100 tahun lebih ada itu ronsen. Tahu yang di foto nanti kelihatan gambar tulangnya apa itu ronsen. Tapi kemudian beberapa puluh tahun kemudian, jadi sekitar 30-40 tahun terakhir, itu muncul yang namanya CT scan. Nah, itu lebih canggih lagi daripada ronsen. Kalau ronsen kita cuma bisa lihat tulang, gambaran udara, ya. Kadang-kadang kita bisa melihat sedikit lapisan-lapisan lemak. Tapi kalau dengan CT scan, yang organ-organ lunak seperti misalnya lambung, otot, liver, ginjal itu kelihatan dengan CT scan. Itu. Dan kemudian berkembang lagi, muncul yang namanya MRI. MRI lebih canggih lagi daripada CT scan, lebih spesifik lagi daripada CT scan. Karena memang ada kondisi spesifik di mana CT scan lebih bermakna, ada kondisi spesifik di mana MRI lebih bermakna, ada kondisi spesifik di mana ronsen itu lebih berperan, ada kondisi spesifik di mana hanya pemeriksaan darah yang diperlukan. Seperti itulah. Tapi saran saya sekali lagi, biarkan dokter yang membuat kesimpulan sendiri sehingga dia sampai pada suatu titik di mana dia bisa membuat keputusan yang paling pas untuk pasiennya. Pertimbangannya banyak memang, tapi ya percayalah, semua dokter bekerja adalah untuk mencari yang terbaik bagi pasiennya. Oke, jadi sekian mengenai episode kali ini, semoga bisa membantu, semoga lebih bisa membuat Bapak Ibu lebih memahami tentang prosedur-prosedur di rumah sakit, prosedur-prosedur saat berobat. Kalau ada saran atau komentar atau pertanyaan, boleh di bagian komen. Sampai berjumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.